Surah As-Sajdah. Di dia mah Luqman kan ya? Oh, Luqman terakhir ya. Tilu nanya. Ya. Surah Sajdah terakhir nyambung karena surah Luqman 2 ayat terakhir nyambung karena surah Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yajzi yawma la yajzi walidun an waladihi Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Bismillahirrahmanirrahim.
أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون sarang dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin Sadaqallahul azim. Ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الآية. صدق الله العظيم والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Al-hadits. Jamaah salat isya, salat maghrib, jamaah pengawasan, jamaah ke salat isya insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di kesempatan malam Rabu ini dalam rangka taklim, dalam rangka talabul ilmi di Masjidil Mujahidin yang kita laksanakan setiap malam Rabu. Alhamdulillah, qudrat iradat Allah atas kucuran dan pecoran nikmat Allah kepada kita hingga hari ini, jam ini, menit ini dan detik ini, kita semua diberikan umur, kesehatan, ketentraman, keamanan, dan juga keimanan yang terutama. Keimanan adalah nikmat yang paling utama dalam hidup kita dibanding dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena nikmat keimanan adalah nikmat yang akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Sedangkan nikmat-nikmat yang lainnya masih tergantung keimanan. Kata yang banyak, kalau keimanan lemah maka harta kekayaan dijadikan kesombongan, bahkan dijadikan alat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Begitupun masalah kepangkatan, masalah jabatan, kalau tidak ada keimanan, naudzubillah tsumma naudzubillah, maka pangkat dan jabatan bukan dijadikan jalan untuk menuju keridhaan Allah, justru sebaliknya menjadi kemarahan, jadi jembatan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan keimanan, yakin kita akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, yang pada akhirnya kita menjadi insan yang muttaqin. Jalan-jalan kebenaran begitu banyak, ima yang sudah termaktub, tertulis dalam Al-Quran, juga Al-Hadis. Wa ima adalah kesepakatan-kesepakatan ibadah ghair mahdoh yang sudah sering kita lakukan, sering kita jumpai. Jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman, untuk menggapai dunia dan seisinya itu tinggal melaksanakan sholat qobliyah subuh saja, bentar. Sebab kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu pahalanya, kalau kita tahu, kata Nabi, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita telah memiliki dunia dan seisinya seolah-olah seperti itu. Ya ma'rahimakumullah. Sedangkan kita bisa perkirakan, bisa prediksi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menggenggam dunia ini secara keseluruhan. Konon katanya Kang Elon Musk gitu kan. Ada Kang Elon bahasa namanya. Kang Elon itu asal nama kampung gitu. Padahal mah gini kan miliarder yang sudah mempersiapkan perumahan di luar angkasa. Jadi
dia menciptakan alat transportasi luar angkasa dan ada di sana perubahan. Entah berapa satu kaplingnya. Tipe seberapa di mana di planet di mana di sana juga. Elon Musk, itu ternyata hebat itu. Itu tidak bisa menguasai dia, tidak bisa menguasai dunia dan seisinya ini tidak. Tapi bagi orang iman bisa menguasai. Hanya dengan doa aja. Bagi orang-orang yang beriman tentu. Jemaah rahimakumullah, tetaplah kita dalam keimanan kepada Allah, tetaplah dalam ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, terlebih lagi di akhir zaman yang sekarang kita sedang hadapi ini. Begitu banyak kita menyaksikan punten-punten gelar nate Kiai Haji Aceng lamun diurang, lamun kabelah Jawa Timur Jawa Tengah mah Gus aya oge anu katanya keturunan Nabi habaib gitu. Tapi ya Allah kirim, itulah yang dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di sisiku kata Allah yang paling takwa, bukan karena gelarnya yang habib, gelarnya yang Kiai Haji, yang Gus. Ini yang takwa. Bisa saja dia bajunya sederhana dan memang itu pertanda orang yang memiliki ketauhidan keimanan kepada Allah tidak akan memperlihatkan dirinya dengan simbol-simbol yang penuh dengan kepalsuan. Pernah dengar cerita Imam Ahmad bin Hanbal itu yang sampai diusir namun dia ke Pak Ujang ke Bobo di itu ke Pak Ujang. Ya Allah ta'ala. Ini keluar kan udah dikunci masjid, dikunci. Itu diusir keluar, cara di payung itu tuh di teras masjid keluar. Ketinggalikan tuh seseorang pedagang di seputaran masjid. Di ampihan itu kan. Di situ baru terkuak siapa jati diri orang itu yang sederhana itu. Padahal dia seorang imam madhab yang sekarang yang 4 itu, di antara yang 4 itu, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Oleh situ tukang roti katanya dalam kisah itu. Tukang roti ketika beberes di rumah mempersiapkan untuk adonannya, mempersiapkan untuk dagangannya, terdengar oleh Imam Ahmad, astagfirullah. Wahai bulan, dia bertanya Imam Ahmad, dengan amalan yang dawammu itu, yang mudawwamah itu, apa yang telah engkau dapatkan dari Allah? Kata si tukang dagang itu, semua sudah aku dapatkan dari Allah kecuali satu saja. Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Kamu belum tahu, belum kenal Imam Ahmad? Belum. Akulah Imam Ahmad. Seperti itu, saking sederhananya Imam Ahmad ini dari kesederhanaan. Tidak yang memperlihatkan orang-orang yang itu tunduk seperti padi. Padi yang berisi akan terus senantiasa merunduk. Lebih berat, lebih besar itu bijian-bijian padi yang ada di dalam tangkai padi itu akan terus merunduk. Seperti juga orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu memang bukan, yang amalnya dari ilmu itu juga hebat. Dia tidak banyak bicara kecuali yang hak. Karena memang begitu kata Nabi. Qul khairan aw liyasmut. Seperti itulah, tidak banyak bicara, tidak banyak pamer. Berapa baju Nabi yang dimiliki? Tidak banyak. Bagaimana alas tidur Nabi? Wah, Umar sampai nangis. Tidak bisa tahan betul Umar ketika melihat Nabi. Ketika Umar datang ke Nabi, Assalamualaikum. Dilihatnya Nabi sedang tidur, tidak dijawab, dibuka-buka. Terlihat oleh bekas-bekas dari alas tidur Nabi.
Seperti itulah. Ketika Umar berkata, ya Rasulullah, antum orang yang Allah sangat cintai. Engkau minta apapun pasti Allah memberikan kepadamu. Mereka raja-raja Persia, mereka duduk di singgasana emas, tidur di atas kasur-kasur yang utuh, dikeliling oleh penggawa-penggawa, dikeliling oleh dayang-dayang. Nabi tersenyum. Haruskah aku cemburu dengan mereka-mereka? Sedangkan mereka kelak tidak akan diberi oleh Allah kenikmatan. Kenikmatan mereka disegerakan dan kenikmatan mereka hanya sekedipat mata saja. Kalahin billah. Sekedap saja. Dan bukankah engkau tahu Umar, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu abqa. Umar sama baru paham kenapa jamaah rahimahullah. Keimanan, ketakwaan kepada Allah itu akan melahirkan satu buah sikap, prinsip, good character yang dinamakan husnuzon. Daripada sudah dikirim WA bagian antum pengen husnuzon, ya husnuzon lah. Ayat kana husnuzon dicanangkan husnuzon. Ya maaf rahimahumullah, buah dari keimanan kepada Allah, ketakwaan, ketaatan kepada Allah akan melahirkan sikap, prinsip, good behavior, good character, yaitu sikap husnuzon kepada Allah. Jemaah rahimahullah. Beberapa gambaran tentang husnuzon yang memang spektakuler, bombastis. Nabi Ibrahim diikat di tengah alun-alun, badannya diikat, kemudian seluruh penduduk negeri diperintahkan untuk membawa kayu bakar. Nabi Ibrahim ditumpuk di tengah-tengah itu dengan kayu bakar. Nabi Ibrahim tidak ada kata gentar gitu, tidak ada tersebar maunya. Sahabat namun husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan dengan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Balik ke sudah percaya kemudian Allah akan mendatangkan, kemudian Allah akan menolong. In tansurullaha yansurkum. Husnuzon kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, kata Ibrahim. Maka Allah pun berkata, qala ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Udah. Wahai apiku, sejuklah engkau, jangan engkau bakar umatku yang tercinta, yang terkasih Ibrahim alaihissalam. Selamat beak seuneu anu sakitu salugaleun ieu maletik. Mun saya kieu alit. Nabi Ibrahim tidak cek bocek bahasa orang. Karena husnuzon. Walaupun tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi husnuzon, Allah akan menolongnya. Allah akan mengeluarkan dari kesulitan itu. Ibrahim alaihissalam. Sama dengan halnya Musa alaihissalam. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dia husnuzon, karena dia sedang menegakkan kalimat Allah, sedang takwa kepada Allah, maka dia husnuzon, pasti Allah akan menolongnya. Maka benar, ketika sudah terpepet, musuh sudah dekat, maka Allah mewahyukan kepada Musa, walaqad auhayna ila Musa. Dan Allah sudah sungguh telah mewahyukan kepada Musa, padrib, maka pukulkan tongkatmu yang ada di tangan Musa. Dan Musa melakukannya. Jebret, laut merah dipukul oleh tongkat Musa, terbelah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau Nabi Ibrahim, sama juga Nabi Musa. Buah dari husnuzon pasti kurang kayaknya, pasti husnuzon. Pasti Allah menolong ketika kita dalam ketaatan kepada Allah. Hebatnya orang-orang terdahulu. Kalau memang kita mungkin tidak akan pernah sampai menginjak derajat mereka, tapi kita harus berupaya mencontoh mereka. Ketika ini yang monumental itu kan Nabi Ismail sama Ibrahim sama Hajar itu.
Ketika dari Palestina, Nabi Ibrahim membawa Hajar, membawa Ismail yang masih bayi dari Palestina ke Makkah. Dibawa sampai di Mekah, di dalam lembah yang tandus, kering kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada orang perkampungan. Diletakkannya Sarah Hajar bersama Ismail yang masih bayi merah. Dan Ibrahim seketika itu berbalik badan akan meninggalkannya. Hajar mengejar. Kenapa engkau berbuat ini wahai Ibrahim? Pertanyaannya kenapa? Ibrahim tidak menjawab. Bertanya lagi Hajar, kenapa Ibrahim engkau berbuat ini? 2 kali, ketiga kali tidak menjawabkannya. Kejar lagi. Kenapa Ibrahim? Oh, baru sadar Hajar. Pertanyaan seorang Islam itu bukan begitu. Maka dirubahlah oleh Hajar pertanyaannya. Allah amaraka bihada? Apakah engkau diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ini? Naam, kata Ibrahim. Udah, go. Gitu. Go ahead. Pergi sana Ibrahim. Husnudul tingkat tinggi dari Hajar. Kalau Allah sudah menyuruh seperti ini, maka tidak akan pernah Allah membiarkannya. Husnudul Allah Subhanallah tabarakallah. Itulah kisah-kisah yang monumental. Husnudul Allah. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman, yang bertakwa pada Allah, kenapa melahirkan sifat husnudzon? Karena memang tahu orang-orang yang iman dan yang bertakwa kenapa menjadi husnudzon. Dengan satu landasan diantaranya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ya'lamu biyadikal khair, sampai biyadikal khair. Kebaikan pasti ada di tangan Allah. Semua milik Allah, gitu kan? Tidak ada yang milik makhluk atau tidak yang milik orang makhluk lain atau milik Tuhan yang lain. Semua Allah ciptakan, semua dalam genggamannya, semua Allah yang mengaturnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak tidur Allah, tidak ngantuk juga Allah. Pasti akan tetap menolong hambanya yang selalu hambanya di atas jalan-jalan yang Allah ridho. Ya maaf rahimakumullah. Allah kadang maka Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, sering mustadani dibaca di dalam ayat setelah Fatihah. Al-Hujurat Bismillahirrahmanirrahim tadi mukadimah sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu istadi. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, menjauhlah engkau dari kebanyakan dzan, prasangka kepada Allah. Karena setengah dari prasangka-prasangka itu adalah perbuatan dosa. Bisa jadi juga keseluruhan itu menjadi sebuah dosa. Karena apa yang kita sangkakan itu, karena kalau keburukan, karena apa yang Allah putuskan itu terhadap setiap makhluknya pasti itu yang terbaik. Gitu. Namun karena mama utitum minal ilmi illa qalila, tidak aku berikan kepadamu ilmu kecuali sedikit saja, maka kita banyak tidak paham terhadap apa yang Allah putuskan. Maka harus sadar itu. Kita husnudzon. Geletuk sakit umpamanya, tidak. Yakinlah bahwa yashfin, Allah akan menyembuhkan kau. Kita ikhtiar, kita terimakan. Karena tidak ada satu duri pun yang menusuk ke dalam tubuh kita kecuali gugur dosa. Pun termasuk sakit yang kita derita ketika kita bersabar atas ujian sakit itu, maka akan gugurlah dosa-dosa kita. Dan ketika kita melakukan
zikir-zikir atas musibah atau ya atas kejadian itu, sakit itu misalkan. Sambil zikir astagfirullah, astagfirullah. Barangkali ini adalah dosa yang mungkin belum aku tobati masa lalu. Ampuni ya Allah aku, astagfirullah, astagfirullah. Aduh, sabar, kemudian ikhtiar dengan maksimal. Insya Allah itu adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan bagi seorang beriman. Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa ini hadisnya hadis qudsi, karena yaqulullah ta'ala diawali dengan yaqulullah ta'ala. Jadi Allah berfirman di dalam hadis qudsi gitu kan, bahwa di antara kebaikan yang dimiliki oleh Allah yang terbaik, atau yang di antara kebaikan yang dimiliki oleh seseorang dari anugerah Allah, kebaikan dari yang jadi maksudnya dari hal yang terbaik dari kebaikan-kebaikan yang seseorang miliki yang Allah anugerahkan kepada dia, tidak lain kecuali husnudzon billah azza wajalla. Itu jamaah rahimahullah, anugerah terbaik bagi kita orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud. Ini hadis-hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud terus dari Rasulullah SAW. Hadisnya hadis qudsi. Kalau Allah yaqulullah ta'ala, yaqulullah ta'ala. Jadi di antara yang terbaik yang seseorang miliki dari yang baik-baik anugerah Allah itu adalah memiliki karakter atau sikap senantiasa husnudzon billah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sakit, mungkin ada dosa yang belum aku tobati. Sabar, ikhtiar, berobat sambil baca-baca doa. Baca-baca doa Allahumma an'am. Doa apa tuh? Doa itu teh, doa sakit teh. Allahumma antas syafi la syafi. Kalau safaqallah, safaqillah, safahillah, safahillah. Allahumma rabban nasi bil ba'sa ishqi antas syafi. Doa istighfar, baca-baca tasbih, ya, takbir, tahlil, terus sebagainya. Ulah erek syu'udzon ke Allah. Karena ilmu kita tidak salah. Yang terjadi terhadap diri kita itu sudah tertulis 50.000 tahun dalam sebuah hadis yang sahih adanya. 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, kemudian makhluk-makhluk dihadirkan, itu sipulanah. Itu sudah tertulis. Lahir di mana, jenis kelamin apa, orang tuanya siapa, rezekinya bagaimana, jodohnya dari mana, terus. Seperti itu adanya. Jamaah rahimakumullah. Jeger tanya itu tuh. Banjir teu naon lah, katingang kai suhunan urang. Itu nya aya mobil aya mobil nubruk kana pager urang. Terus innalillah. Semua milik Allah dan berasal dari Allah, gitu kan. Pasti innalillah wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Jangan lupa seperti itu. Ditajong jebret ditajong geus mah eta teh geus bodo eusi keur nyanyautan bodo eusi. Naon bodo eusi teh? Bodo wae ti baheula. Penyakit teh eta suku. Bodo eusi, pinter eusi atuh iraha pinterna. Pakai C atuh lamun teu sekolah tamat paket B. Jadi pinter eusi. Bodo eusi keur nyanyautan tah jebret teh di eta. Da keur picilakeun geus kadang-kadang teh teu kahantos Pak. Geus apa eta teh dirinya tapi ngait we gitu. Geus apal eta teh batu. Ditajong we kana eta ka batu teh. Ya memang geus kitu takdir Allah teu bisa disinglah gitu. Geus ditajong dibengker. Tah eta teh ku di tadinan terus diperban. Pesadek-pesadek kaidek ku babat urang. Aduh
arek naon nyarekan kumaha da geus deui babaturan deui gitu. Nah, geus naon kitu husnudzon. Ya. Mungkin orang lain tidak tahu ya asalnya tidak tahu. Yang urang teh ditajong gitu kan. Ai urang ngagorok, aduh gitu. Padahal mah ulah aduhnya. Allahu Akbar gitu. Astagfirullah gitu kan. Gitu. Kunaon salah? Tajong. Oh, geus berobat aja. Kakarek di tadina, ka dokter ya, abi dibayar. Teu boga duit ku saya dibayar. Siapa tahu kan akan terjadi seperti itu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tidak bisa kita pungkiri. Hari ini ya, Pak Ujang tidak tahu. Pak Ujang tidak tahu ya, bahwa tahun ini, bulan ini, nah gitu kan. Bulan ini, tahun ini, bulan ini, minggu ini Pak Ujang berangkat umroh gitu kan. Mudah-mudahan lancar selamatnya punya sing ditangtayungan ku Allah tiasa ngalaksanakeun manasik umrohna anu maksimal, tiasa ngalaksanakeun ibadah-ibadah sunnah nu sanesna. Pokoknya ibadah wajib baulah kakanteun, ibadah sunnah ge lamun tema dikejar ke proses gitu ya. Tidak tahu bahwa Ujang tidak berharap-harap gitu, tidak menginginkan seseorang datang suatu ketika. Ujang apa sih Allah merintahkan sholat, Allah merintahkan sok urus masjid melalui wasilahna beten Ustadani sok itu bersihan sok ieu biaranya anu bocor sok benerkeun anu kabel putus ieu mik sok benerkeun terus we kitu. Punya keyakinan buah dari keimanan. Ustaz suatu ketika Allah melalui sesama manusia hablum minas. Jamaah rahimakumullah. Nabi pun dalam hadis qudsi yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah berkata, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu bla 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 al ayat sampai tamat panjang bahwa aku ini kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku ini bagaimana prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik kepada aku, maka baik pula untuk dirinya. Kalau dia berprasangka buruk kepada aku, maka buruk juga bagi dirinya. Maka naudzubillah wa naudzubillah. Itu kan. Ketika kita lemah, Allah Maha Kuasa, husnudzon kepada Allah. Pasti yang Allah tentukan, gariskan itu yang terbaik buat umatnya, buat hambanya. Sudah diatur dengan takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah Allah ciptakan dengan takdirnya. Dia akan tertukar. Kita jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita miliki. Padahal menurut kita antara amalku dengan amal dia itu menurutku bagus amalku. Buktina, ya masalah ke hararese, dipanggil pengajian hararese, tapi kok lancar gitu. Urang gitu. Dan memang jawabannya bagi urang Allah geus nakdirkeun rezeki urang. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Geus dicanangkeun setiap rezeki masing-masing. Satu harus diyakini. Kedua, bahwa apa yang dia miliki kalau kita miliki belum tentu maslahat. Bisa jadi menjadi madarat buat diri kita. Wallahu a'lam. Gitu. Yang ketiga husnuzon kepada Allah bahwa kan kita tahu bahwa yang paling banyak hartana itu paling telat nanti hisabannya di dalam mizan, di dalam pertimbangan akhirat, dalam hisaban akhirat. Min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Di mana ieu kamu memperolehnya dan kamanakeun.
dipakai nafkah na anjeun. Terus dipariksa. KPK mah aya bisa disogok. Bahkan KPK mah teu ngalieur-lieur acan da geus diajak naon? Geus diajak makan malam, diajak kopi morning. Geus dicek banking lah. Masuk 2M. 2M teh urang macai 2M. Padahal mah duit 2M. Kamari pabaliutna duit ya Allah akhirnya. Atau sih teh sisa panggung 17 ya. Panggung 18. Bisa. Panggung 17. 19 pas. Kurang simpulkeun. Jamaah rahimakumullah, sami orang-orang belajar untuk husnudzon kepada Allah. Kita ada dalam genggamannya. Tidak ada yang tidak ada dalam genggamannya. Semua jiwa raga kita dalam genggamannya. Makanya erek isuk pagetok anu teu urang dikanyahokeun kuasa Allah. Dicabut nyawa, diremekkeun katabrak truk, katabrak tangki, katabrak bus. Eta dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan. Erek keur bobo, wah pupus. Erek naon deui? Banyak hal dalam genggaman. Sungguh kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok, apa yang kita usahakan besok. Sungguh kita tidak tahu apakah besok kita masih bernyawa atau tidak. Tadi di akhir surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu. Kita tetap tegakkan kalau bisa kudu bisa gitu ya. Pasti bisa. Bisa kudu bisa, pasti bisa. Husnudzon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang tenang dan optimis itu. Saripati atau kesimpulannya akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang, penuh optimis dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.